Pengkajian masih di sekitar memahami definisi bid'ah. Jangan lupa definisi bid'ah adalah thariqatun fiddin mukhtara'ah tudohi asyariyah tuksadu bisuluk biha al-mubalaghah fit ta'abbud lillah. Beberapa kata dari rangkaian definisi tadi: satu, thariqah fiddin mukhtara'ah, sudah selesai. Dua, tudohi asyariyah, sudah selesai. Sekarang tinggal kata penyempurna dari dua sifat, jalan atau metode buatan. Sifat ke-1 tudohi asyariyah, sifat kedua yang sekarang yaitu tuksadu bisuluk alaiha al-mubalaghah fit ta'abbud lillah. Kesempurnaan takrif bid'ah adalah dengan sifat ini, yaitu dengan adanya tujuan, dengan melaksanakan thariqah tadi, thariqah buatan tadi, adalah agar supaya menurut bahasa Sunda antem di dalam mengabdi kepada Allah. Dan karena itulah bid'ah disyariatkan oleh penciptanya. Imam Asy-Syatibi mengatakan bahwa ada beberapa faktor yang mendorong manusia menciptakan bid'ah. Satu adalah karena merayu hati untuk bisa putus hubungan dengan dunia, untuk bisa putus hubungan dengan keluarga, dengan masyarakat, dengan keindahan, masuk pada ranah atau zona ibadah yang dikira bisa antem, bisa mantap. Mereka ini berdalih atau berdalil dengan perintah Allah pada surat Az-Zariyat ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali mereka harus mengabdi kepadaku. Karena umumnya ayat ini, arti umum di sini tidak dibatas waktu, tidak dibatas ketentuan, maka mereka mengambil makna seperti itu. Jadi kita diciptakan oleh Allah setiap detik, setiap saat harus mengabdi. Dan harus berusaha untuk supaya pengabdian itu kepada Allah lebih mendekatkan diri. Maka mencari jalan atau membuat jalan
agar supaya sampai pada tujuan. Padahal ayat illa liya'budun ini ada batasnya, ada undang-undangnya, ada beberapa ketentuannya yang kalau diperhatikan itu cukup dengan menjalankan apa yang digariskan, apa yang dicontohkan oleh Rasul, cukup memenuhi kalimat illa liya'budun. Itu diantaranya. Itu jadi mereka beralasan karena ayat ini tidak ada pembatasan. Tidak ada satu batas yang permanen. Dengan itulah maka seolah-olah ayat ini memerintah untuk mencari bagaimana jalan agar bisa lebih dekat kepada Allah, sehingga membuat jalan yang lain. Itu diantaranya faktor pertama. Itu karena ingin mubalaghah. Faktor kedua, memang jiwa setiap manusia sering merasa bosan kalau selamanya cara ibadat itu pada bentuk yang satu. Bosan. Itu lagi. Gitu. Maka karena ingin nasab, ingin besar harapan, maka dia menciptakan sesuatu yang bisa menyegarkan hati untuk melaksanakan ibadat. Nah, itulah diantaranya faktor kedua, karena ingin penyegaran di dalam ibadat. Jadi kan biasa kalau sesuatu yang baru bisa menarik hati, ada kelazatan. Ada gini, likulli jadidin lazat. Untuk setiap yang baru itu ada lazat, ada keenakan. Gitu. Itu diantaranya. Gitu. Sampai karena bosan ya, karena tidak ada penyegaran, Mu'adz bin Jabal pernah mengatakan pada satu saat akan terdapat orang hampir mengatakan, mengapa orang-orang tidak mengikutiku, padahal aku telah membaca Al-Quran, membaca hadis, menafsirkannya, menjelaskannya, mengapa tidak selalu mengikuti? Jadi tersendat-sendat gitu. Tapi mungkin kalau aku membuat satu metode baru, membuat satu metode yang diada-adakan, yang disebut bid'ah, ya ini pasti orang-orang mengikutinya karena dianggap itu satu ajaran yang bisa menyegarkan. Itu. Tapi Mu'adz bin Jabal pesan, fa iyyakum wa mabtudi'a fa innama ubtudi'a dolalah. Kamu harus takut apa saja aturan yang diada-adakan, karena sesuatu yang diada-adakan itu adalah sesat. Itu diantaranya. Jadi
adanya kalimat tuksadu bisuluk al-mubalaghah bitta'abbud lillah di lingkungan kita juga banyak, di lingkungan maupun di dalam takbiratul ihram dan lain sebagainya. Malah ada. Kalau membaca Al-Qur'an sebagaimana yang diperintahkan Al-Qur'an, warattilil Qur'ana tartila, bacalah Al-Qur'an dengan tartil, itu akan mungkin bisa menimbulkan bosan. Maka diambil satu cara, diambil satu jalan, metode agar manusia tidak bosan bagaimana membaca Al-Qur'an. Nah, ini menurut orang Mekah. Nah, itulah paling depan mengadakan cara baru adalah orang Mesir. Sehingga dengan adanya itu timbul nasab, timbul kegairahan. Itu padahal suruhan Al-Qur'an warattilil Qur'ana tartila. Itu. Ini bukan Al-Qur'annya, maaf, bukan Al-Qur'annya, tapi cara membacanya yaitu sampai memberi isyarat bosannya membaca Al-Qur'an dengan tartil. Dipilih satu jalan mana anu kira-kira menyegarkan. Itu. Sekarang ada kan. Sekarang kan pada lagu aja lagu. Nada. Dulu bacaan Al-Qur'an kan begitu biasa. Sekarang pakai nada lagu Jawa. Itu teh dianggap satu penyegaran. Padahal Al-Qur'an mengatakan warattilil Qur'ana tartila. Itu di antaranya. Itu banyak yang dengan menjalankan jalan itu kita bisa rasa punah karena berlebihannya gitu dalam mengabdi pada Allah. Juga kalau begini aja lah, biasa kalau sujud lalu ditambah agar lebih mantap. Sujud itu baca subhanallah 40. Itu kan. Jadi dengan hal itu bisa menggugah gairah dalam mengabdi. Itu merupakan satu cabang atau sebagian daripada yang disebut bid'ah. Itu. Banyak cukup sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.